Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini suara saya bisa didengar ya? Selamat pagi, Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke, kita mulai perkuliahan ya hari ini. Oke, mungkin beberapa teman-temannya masih ada yang proses untuk masuk ke Zoom. Oke, biarkan saja kita ini sambil teman-temannya masuk ya, nanti kita mulai aja kuliahnya. Sesuai dengan jadwal yang disetting oleh fakultas untuk kuliah minggu ini yang libur karena tanggal merah itu diganti dengan hari Sabtu. Kemudian kita coba ikuti jadwal ya sesuai dengan jadwal disetting oleh fakultas. Baik, kita akan lanjutkan kuliah beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini kita masuk ke topik baru yaitu terkait dengan magnetic ordering. Di keteraturan magnetik atau magnetik ordering magnetik ya. Terkait dengan bagaimana sifat kemagnetan itu terjadi secara long order ya. Jadi ordernya untuk magnetisasi itu muncul pada order yang dimensi yang panjang ya. Jadi long order di sini bisa terkait dengan dimensi ya, spasial. Dalam tinjauan makroskopik biasanya long order atau ordering magnetik ini nanti akan dikaitkan dengan karakteristik material. Salah satunya salah satu pembagian magnetik ya yang biasa dipakai di dalam material magnetik itu diantaranya yaitu pembagian dalam tipe ferromagnetik yang pertama, kemudian pembagian dengan tipe anti ferromagnetik, terus ferrimagnetik dan spin glass. Jadi pembagian ini dikaitkan dengan karakteristik magnetisasi ya yang secara intrinsik atau secara alamiah itu ada dalam bahan yang itu tersusun secara long order. Kalau kita lihat di kristal secara spasial itu akan kelihatan. Jadi magnetisasi untuk misalkan untuk ferromagnetik material itu secara spontan misalkan sebelum material itu diberikan apapun ya, diberikan perlakuan apapun. Jadi secara spontan nanti material itu sudah memiliki magnetisasi yang orientasinya satu arah di dalam kristal itu, ya, sistem material itu. Yang itu sifatnya long order. Jadi pembagian itu dikaitkan dengan karakteristik material ya, secara intrinsik, secara alamiah dalam material. Nah, kalau kita lihat dari sisi interaksi, sesungguhnya di dalam material, ordering material itu nanti akan kita kaitkan dengan interaction ya, yang bertanggung jawab terhadap ordering itu apa. Nah, ini adalah interaction
Nah, di dalam material magnetik kita coba tinjau dua, meskipun ada beberapa yang lain ya. Jadi ada magnetic dipole interaction. Ini yang tadinya dianggap bertanggung jawab terhadap ordering, tapi ternyata ini justru yang paling lemah. Magnetic dipole interaction ini. Kemudian yang kedua itu exchange interaction, interaksi pertukaran. Ini yang nanti beberapa model itu kemudian dikembangkan ya terkait dengan ordering ini. Ada Heisenberg model, ada kalau yang sederhana ya, yang sudah disimplifikasi, ada Ising model dan seterusnya. Tapi itu menjadi salah satu model baku terhadap kemagnetan, exchange interaction. Ada yang lain. Yang lain itu misalkan ada namanya Dzielinski-Moria interaction. Jadi salah satu interaksi magnetik yang lain yang terkait dengan sudah mirip dengan exchange ya. Cuma kalau Dzielinski-Moria interaction itu lebih melibatkan. Kalau yang exchange itu nanti kan spin ya, interaksi spin yang didoprodukkan. Kalau kita di belakang kita akan lihat. Tapi kalau yang DMS ya, Dzielinski-Moria interaction itu yang cross-nya. Jadi yang sebaran sebaran spin orientasinya itu seperti apa, itu nanti menjadi memainkan peranan penting. Nah, ini mungkin kita bahas dua ini karena nanti kita kaitkan dengan dua interaksi ini, terutama yang terakhir ini, yang exchange interaction ini kita kaitkan dengan karakteristik material yang pembagiannya kita bagi dalam bentuk 4 ini ya, ferromagnetic dan antiferromagnetic, ferrimagnetic dan spin glass ya. Oke, kita masuk yang pertama dulu yaitu interaction ya. Akan ditinjau beberapa tipe interaksi ya, magnetik ya, interaksi ini penting karena menjadikan momen-momen magnetik dalam zat padat atau dalam kristal itu berkomunikasi ya. Jadi komunikasi lewat interaksi interaksi magnetiknya itu melalui momen magnetik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu momen magnetik. Jadi memang interaksinya itu dari situ. Sehingga dari interaksi itu kemudian menghasilkan law order. Tapi di luar ekspektasi ya. Ternyata tadi saya jelaskan bahwa interaksi ini ada dua ya. Selain apa? Jadi ada dua, yaitu interaksi dipole dan interaksi exchange yang dominan ya. Nah, yang menarik, yang mungkin kita harapkan bahwa interaksi antar momen magnetik sebagai contoh misalnya dipole tadi itu berperanan penting, ternyata dia justru kecil. Jadi peranannya justru kecil. Jadi tidak seperti yang exchange yang justru lebih dominan. Jadi kalau kita punya dipole seperti ini ya, ini contoh dipole. Kalau exchange itu lebih pada interaksi. Kalau kita lihat di belakang. Nah, yang kita mungkin familiar di dalam mempelajari interaksi dipole magnetik ini kalau kita punya tadi ya sini ya, misalkan di sini kita punya dua magnet ya, magnet ya, yang memiliki momen dipole ya, μ1 dan μ2 katakanlah dia vektor momen dipole, vektor momen magnetiknya μ1 dan μ2. Jadi ada dua momen magnetik, maka interaksi antara dua momen magnetik ini yang terpisah sejauh R ini akan menghasilkan energi sebesar ini. Ini di elektromagnetiknya. Jadi saya harapkan adik-adik saya harapkan coba mengulang juga ya materi-materi di elektromagnetika dasar ya. Elektromagnetika dasar, silakan nanti belajar sendiri. Nah, ini energi interaksi antara dua dipole ya di dalam magnetik.
Jadi saya punya dipol magnetik masing-masing μ1 dan μ2, maka energi magnetiknya itu bisa kita tulis dalam bentuk persamaan ini. Nah, kalau kita ambil ilustrasi, kalau masing-masing momen magnetik tadi, μ1 dan μ2 tadi, misalkan kita ilustrasi saja, memiliki momen magnetik sebesar 1 μb, yang mana dia terpisah sejauh 1 angstrom, maka kira-kira ini kalau kita menggunakan persamaan di atas ini, di sini, ya kira-kira energi magnetiknya ya sebesar 10⁻⁻23 joule. Atau ini kalau kita kaitkan dengan energi termal itu ini ya, E sama dengan KB kali T ya, ini thermal energy. Kalau kita belajar di statistik atau di thermodynamic, kira-kira ya energi ini setara dengan 1 Kelvin, kecil sekali ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan material, kalau di dalam material umumnya biasanya di kebanyakan material itu teramati pada suhu di atas ya suhu tinggi lah ya. Ada bahkan beberapa yang teramati di suhu di atas 1000 Kelvin. Nah ini kan kalau kita bandingkan ini kan terlalu kecil, sehingga inilah kenapa interaksi dipol-dipol magnetik ini kontribusinya tidak terlalu signifikan. Jadi orang biasanya mencari, awalnya orang menganggap ini jangan-jangan ada klasifikasi material menjadi ferromagnetik, antiferromagnetik, tadi long order tadi ya. Itu jangan-jangan karena adanya interaksi antar dipol, ternyata bukan. Jadi kalau kita bandingkan ini scale energinya ternyata kecil sekali. Sehingga orang kemudian mungkin ada mekanisme lain ya. Kita berpikir bahwa ternyata mungkin akan ada mekanisme lain. Nah, mekanisme itu salah satunya adalah dengan menggunakan interaksi pertukaran. Nah, sekarang interaksi pertukaran ini ternyata memainkan peranan penting di dalam fenomena long order ya, long range magnetic order ya. Jadi order jangkauan panjang dari order magnetik. Karena begini, jangkauan panjang ini memang spasial ya, karena realnya dalam material itu biasanya ya ada semacam boundaries ya, tidak semua whole material itu kalau kita probe ya dengan AFM atau force microscopy itu kita bisa melihat kita bisa melihat karakteristik dari surface-nya. Lalu kita juga bisa, kalau kita cek, kita ukur magnetisasinya, tidak semuanya itu satu material itu satu orientasi, tapi biasanya long order ya. Tidak ada beberapa yang dia tidak sama orientasi magnetisasinya. Nah, yang long order inilah biasanya kita ambil sampelnya. Yang ordernya yang paling jangkauannya paling lama, paling panjang ya, secara spasial. Nah ini jadi biasanya ya ada boundaries ya. Nanti kalau kita probe, nanti di boundaries itu biasanya ada perubahan ya, ada transisi. Mungkin katakanlah tadinya orientasi magnetisasinya itu ke arah satu arah ya, ke arah X semua atau ke arah Y semua. Nanti di boundaries itu baru menuju ke arah Y. Tapi biasanya menuju boundaries itu long range ya, jadi jangkauannya panjang. Jadi bisa jadi satu material, ya, mungkin sana ini semuanya atas semua magnetisasinya ya. Tapi di sini mungkin bisa menjadi berbeda. Jadi ini ada semacam boundaries. Nah ini nanti biasanya kalau kita probe itu kelihatan. Tapi yang kita tinjau ini yang long ordernya, yang sifat yang dominan dalam material itu bisa didominasi oleh long order. Nah ini Nah yang bertanggung jawab terhadap long order ini ternyata exchange interaction. Jadi interaksi pertukaran ini sebenarnya bisa kita pandang ini semacam efek mekanika kuantum ya. Dia memang efek mekanika kuantum yang terjadi pada partikel yang identik ya. Jadi memang karena ini spin state ya, kalau di dalam microscopically, kalau
Makroskopically kan pengukurannya biasanya dengan magnetisasi, ya, orientasi magnetisasi. Tapi mekanisme untuk menjelaskannya itu ya jelas mikroskopik. Maka mau tidak mau kita harus bicara tentang spin. Quantum mechanics of spin jelas ya. Di sini quantum mechanics. Nanti yang melibatkan spins. Ya. Kita bisa lihat ya. Nah, tapi sesungguhnya ini menarik karena sesungguhnya kuantum efek yang terjadi di kasus ini di long order ini terjadi ini karena identical particle, karena sama-sama elektron ya, elektron kemudian yang tak terbedakan, elektron elektronnya itu jenis apa, dia elektron yang tak terbedakan, sama ya, identik, partikel yang identik, sehingga dalam penggambarannya menggunakan identical particles. Nah, karakteristik identik inilah nanti yang menjadikan exchange interaction ini menjadi dominan ya, menjadi dominan di dalam fenomena long order. Kalau kita pandang sesungguhnya exchange interaction ini tidak lain, ini sebenarnya ini ya mirip-mirip dengan interaksi elektrostatik ya, karena interaksi antar elektron. Cuma karena dia identik ya, sehingga agak sulit dibedakan antara exchange interaction dengan electrostatic interactions. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa membedakan berdasarkan energinya ya. Ketika sign ya, sign itu apa? Nanti kalau kita kaitkan dengan spin ya, kalau tanda ya, tanda dari perbedaan energi itu. Jadi perbedaan ketika kita meninjau interaksi antar elektron yang masing-masing apakah dia memiliki spin yang sama atau tidak atau berbeda, nanti cost energinya seberapa jauh bedanya. Nah, ternyata ketika kita tinjau sistem itu, nah itu kita bisa membedakan nanti apakah dia itu exchange dari interaction, apakah secara khusus nanti elektrostatik biasa. Jadi kalau kita deskripsikan lebih detail, itu interaksi elektrostatik itu ada dua nanti ya. Ada namanya Hartree potensial ya, atau Hartree interaction ya. Jadi ada potensial Hartree yang biasa kita kaitkan dengan elektrostatik biasa, nanti ada potensial exchange ya. Jadi memang betul-betul sama-sama bentuknya mirip elektrostatik ya, elektrostatik, tetapi kalau exchange itu sudah melibatkan pertukaran posisi ya, function. Jadi fungsi gelombang yang pertukaran posisi elektronnya itu dipertukarkan. Nah, ini nanti yang bertanggung jawab yang kedua ini yang bertanggung jawab terhadap long order ya. Kita akan lihat nanti di belakang. Oke, mungkin sebelum ke sana kita coba membuat analogi sistem ya, yang biasa dipakai itu justru yang simple, yaitu molekul hidrogen. Kenapa molekul hidrogen? Ini kalau kita lihat, jadi molekul hidrogen itu kan kita punya inti ya, inti, kita punya elektron, kita punya proton, kita punya elektron di sini. Kemudian katakanlah kalau molekul berarti kita punya dua ya. Kalau ini A, maka ini B ya. Maka kalau kita buat reference coordinate ya, maka di sini ini kita punya RA, di sini ini kita punya RB ya. Oke, kita ambil di sini aja elektronya ya. Kita ambil di sini. Biar tidak numpuk, misalkan. Oke, ya. Maka ini kita punya, katakanlah kita define sebagai R1. Itu juga sama, R di sini. Ini kita define sebagai R2. Oke. Maka
apa yang terjadi? Nanti akan ada interaksi antara Ra dengan Rb, bisa juga antara elektron ya, antara elektron, atau juga masing-masing ya, elektron dengan intinya masing-masing. Jadi ini ke sana, tapi ini juga bisa ke sana ya. Jadi ada beberapa interaksi yang melibatkan ini seperti meskipun dua atom identik ini ada 4 partikel ya. Tapi ada masing-masing ada 2 partikel yang identik. Jadi elektron dengan elektron atau inti dengan inti ini identik karena sama-sama atom hidrogen. Nah, yang saya sebut sebagai identical particle nanti kalau misalnya kita tinjau elektron dengan elektron, ini kan sama-sama identical particle. Nah, kalau kita tinjau, jadi di sini katakanlah ini inti A dan ini inti B ya, maka kita bisa kalau menggunakan penggambaran atom hidrogen biasa, nah masing-masing ini mestinya punya Hamiltonian ya, yang melibatkan elektron dengan inti di masing-masing atom hidrogen. Ini untuk yang atom hidrogen A, jadi men hadar kuadrat 16,1. Yang pertama berarti nanti ada 1, berarti R1 itu terkait dengan interaksi antara, jadi Ra min R1 ini adalah jarak antara ini ya, berarti ya. Jadi R itu sama dengan Ra min R1 sini ya. Jarak antara elektron dengan inti atom hidrogen pertama. Dan dengan cara yang sama ini untuk atom hidrogen yang kedua, maka kita punya solusi. Jadi energi di atom hidrogen yang pertama dan fungsi gelombang. Jadi selalu dalam proses perhitungan mekanik kuantum kita mencari 2 besaran ini ya, quantity ini, yang pertama energi, dan yang kedua adalah function. Function itu penting karena kalau dalam mekanik kuantum central role yang memainkan peranan penting di dalam mekanik kuantum itu adalah fungsi gelombang. Kalau kita tahu state-nya, maka kita bisa menghitung besaran fisika apapun ya, asal tahu operatornya. Yang penting, yang meskipun fungsi gelombang itu tidak fisis ya, tapi yang fisis itu adalah probability-nya, yaitu kuadratnya. Jadi kebolehjadian menemukan elektron di titik itu, nah, itu dijadikan oleh fungsi gelombang yang dikuadratkan. Nah, untuk yang atom hidrogen yang A, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ini kalau kita tinjau sendiri-sendiri ya. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita interaksikan? Nah, kalau kita interaksikan, maka ini seharusnya A ini. Kalau kita interaksikan, maka ya inti dengan inti juga berinteraksi. Kita punya interaksi antar inti dengan inti. Ini inti dengan inti. Ini masing-masing elektron di atom hidrogen masing-masing ya. Ini di A dan ini di B. Nah, tapi juga elektron dengan elektron juga berinteraksi. Ya, R1 dengan R2 kecil ya. Ini elektron dengan elektron tadi. Nah, di sini ternyata juga ada interaksi antara atom hidrogen A dengan elektron di B. Bisa jadi ini ada interaksi. Atau di sini dengan yang di sana ya. Nah, interaksi itu meskipun nanti juga yang dominan yang mana tergantung pada ini ya, posisi molekulnya atau hidrogennya dalam molekul ya. Tapi kita perhitungkan ya, di interaksi antara inti A dengan elektron di atom hidrogen di B, atau sebaliknya di inti B atau di antara inti B dengan elektron di atom hidrogen A. Kita perhitungkan semua. Nah, baru kita lakukan aproksimasi untuk menyelesaikannya. Sama, kita akan menghitung ini, jelas ya. Nah, sekarang kalau kita ambil ya penyelesaian ya, kita ambil penyelesaian ini ya dengan catatan dengan karakteristik ini. Jadi materialnya atom hidrogennya itu pertama ya kita anggap dekat tetapi tidak ada interaksi, meskipun ini asumsinya nggak boleh juga ya, karena pasti ada interaksi. Tapi biasanya meskipun ada interaksi lebih kalah dominan ya interaksinya. Paling yang dominan adalah elektron dengan intinya masing-masing itu jauh lebih dominan. Kalau yang interaksi antar atom hidrogen, baik itu interaksi antar inti maupun interaksi antar ini bergantung pada
apa namanya, kekuatannya ya, kalau dibandingkan dengan interaksi antara elektron dengan atom hidrogen masing-masing ya. Apakah itu lebih kuat mana, itu tergantung. Tetapi kalau kita anggap ini dekat, karena kita ingin mencari ini ya, mekanismenya. Kita coba beberapa contoh. Kita ambil yang pertama itu adalah kita anggap dekat tetapi tidak berinteraksi. Maka Hamiltonian tadi yang di sini, ini kita bisa simplify ya. Jadi dekat tapi tidak berinteraksi, berarti yang ada hanyalah yang pertama ini. Ya. Yang ke sana ini nol semua. Ya. Karena kita anggap dekat tapi tidak berinteraksi. Oke, saya minum dulu ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ini, kita memiliki Hamiltonian ini. Jadi H itu sama dengan HA ditambah dengan HB. Masing-masing berarti ya. Dengan energinya ini. Dan fungsi gelombangnya bisa kita hitung berdasarkan produk dari masing-masing. Jadi kalau yang pertama kita punya ini, yang kedua kita punya ini, maka penyelesaian totalnya adalah produk dari VA dikalikan dengan VB. Dengan energinya jumlahkan dari EA ditambah dengan FB. Nah, karena masing-masing adalah atom hidrogen yang identik yang sama, maka kalau masing-masing ini energinya E0, ini juga E0, maka total energi adalah 2E0. Ini kalau kita punya anggapan itu ya. Sehingga kalau kita substitusi, kalau ini kita substitusi ke sana, karena kita ingin tahu penjelasan dari persamaan nilainya ya. Maka kita punya ini ya. Jadi H sama dengan HA plus HB dikalikan dengan ini. Nah, masing-masing satu-satu ya. Jadi HA plus ini adalah kalau di sini, kalau kita ambil di sini ya, HA dikalikan dengan VA itu sama dengan EA VA, gitu ya. Nah, di sini saya juga punya ya, B dikalikan dengan VB itu sama dengan IB VB, gitu ya. Jadi ada dua bentuk. Nanti kalau kita substitusi, maka saya punya VB. Jadi satu persatu ya. Nah, oke, mungkin saya perlu tambahan. Jadi AA ditambah dengan HB dikalikan dengan VA VB kita masing-masing ya. AA VA VB tambah dengan HB VA VB. Nah, HA VA ini adalah EA VA VB ditambah dengan HB VA. Nah, HB VA ini kebetulan catatan H itu Hermitian ya. Jadi Hermitian itu bisa lompat ya. Ini bisa juga bisa katakan satu tulisan dalam bentuk ini ya. VB EA-VA B ditambah dengan VA EB VB. Oke, jadi semacam ini EB VB, ini EA-VA, ini kita punya VB, ini kita punya VA ya. Jadi kalau kita tuliskan kita punya VB ini ya, EA-VA ditambah dengan VA EB VB. Ini sama dengan tadi ya. Atau ingat ya, ini VA VB dan VB VA ini bisa juga kita ini ya. Atau ini EA, tadi saya balikin aja VA VB tambah dengan EB VA VB ya. Nah, E itu suatu bilangan ya, suatu nilai. Jadi EA ditambah dengan EB
VA, VB, itu sama dengan EA, sama dengan EB, C ya. Nah, tadi kita punya C tadi, kita punya C itu kan sama dengan VA kali VB ya. Nah, di sini ya, kita punya ini ya. Oke. Artinya C ini sudah merupakan fungsi R1, R2. Karena VA itu fungsi R1, VB itu fungsi R2. Nah, sekarang kalau kita tinjau partikel yang identik, ya, karena tadi kita tahu bahwa atom hidrogennya itu adalah atom hidrogen yang identik, tersusun, atom hidrogen yang identik yang membentuk molekul hidrogen. Jadi molekul hidrogen itu adalah molekul yang tersusun atas dua atom hidrogen yang identik. Nah, di sini yang penting tadi yang fisis itu adalah probabilitas ya, peluang untuk mendapatkan elektron pada atom A di R1 dan pada atom B di R2 ini kita tuliskan dalam bentuk P12. Jadi peluang untuk mendapatkan elektron di atom A di R1 dan elektron pada atom B di R2 ya. Itu adalah si R1 R2 dikuadratkan, diintegralkan ke seluruh ruang di R1 di R2. Maka kalau kita menggunakan tadi penyelesaian ini bahwa C itu adalah VA VB, berarti ini R1 ini R2 ya. Karena terkait dengan posisi elektron di masing-masing atom hidrogen, maka ini saya punya CA R1 dikuadratkan, produknya berarti kan si A itu C itu sama dengan VA R1 VB R2, maka kalau saya kuadratkan jadi ini ya. Kalau saya kuadratkan jadinya VA R1 kuadrat dikalikan VB R2 kuadrat di R1 R2. Nah, dengan cara yang lain saya juga bisa menyatakan peluang untuk mendapatkan elektron pada atom B pada R1. Jadi di atom hidrogen yang B tapi di R1 dan atom hidrogen A di R2. Ya. Maka saya simbolkan P21 itu adalah CR2R1, simbolnya mengikuti ya, dikuadratkan. Seperti ini di R2 di R1. Hati-hati pertukaran karena ini posisi yang berbeda meskipun identik ya. Nanti identiknya apa pentingnya nanti kita jelaskan di bawahnya. Maka ini saya punya, kalau saya punya R2R1 maka ini VAR2 kuadrat VBR1. Karena posisi perkaliannya ini ya. Oke. Nah, mestinya umumnya ya kalau partikel itu tidak identik ya, umumnya dua besaran ini tidaklah sama umumnya ya. Tetapi karena partikel yang kita tinjau itu adalah partikel identik, maka harus mau tidak mau. Jadi partikel yang tak terbedakan, maka mau tidak mau berlaku ini P12 sama dengan P21. Atau sama dengan CR1 R2 kuadrat. Tadi ya sama dengan CR2 kuadrat. Sehingga berlaku ini ya, CR1 sama dengan UCR2. Nah, agar kita lihat agar ini berlaku ya, kita ingin tahu berapa nilai U sedemikian rupa sehingga berlaku ini ya, karena harus identik peluangnya. Maka nilai U itu mau tidak mau, yang paling mungkin, yang paling umum nilainya adalah eksponensial pangkat I kali V, dengan V itu fase. Bisa kita buktikan nanti ya, kalau kita menggunakan karena si R1, R2, ini kalau saya kuadratkan, ini harus sama tadi ya, si R2, R1 kuadrat. Ya. Maka nanti kalau kita menggunakan ini, kita substitusi, maka oke, mungkin saya menggunakan ini yang sama aja ya. Saya tambah aja. C R1 R2. Sebentar, baterainya mau habis.
baterainya sudah bisa sekarang ya. Oke, saya ulangi lagi. Kita tadi punya si R1, R2 ya. Oke, ini saya kuadratkan harus sama dengan si R2, R1. Ini kuadrat ya. Padahal si R1, R2 itu sama dengan U si R2, R1. Tadi kita ambil U itu sama dengan eksponensial pangkat EV. Maka apakah betul berlaku ini? Itu pertanyaannya ya. Kalau kita menggunakan ini, apakah betul ini adalah penyelesaian itu ya? Maka kalau kita define aja berarti kita masukkan aja apakah bisa kita buktikan bahwa nanti berlaku di atas ini. Nah, yang paling aman kalau kita masukkan ya nilainya. Jadi si R1, R2 ini kuadrat sama dengan, jadi ini adalah U si R1, R2, ini masing-masing dikuadratkan. Ya. Kalau kita substitusi ke sini ya, kita substitusi ke situ, sama dengan U-nya adalah eksponensial, jadi U kuadrat, ya, si R1, R2, ini kuadrat. Jadi, si R1, R2, ini masing-masing saya kuadratkan. Nah, U itu adalah, U kuadrat itu adalah U kali U konjugat kompleksnya. Dikalikan dengan ini ya, si R1, R2. Jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Agar ini bisa terbukti, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Maka mau tidak mau, kalau kita masukkan eksponensial pangkat EV, maka U konjugat kompleksnya adalah eksponensial pangkat min EV. Ini kemudian saya kalikan dengan ini ya, si R1, R2 kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini sama dengan 1. Maka sama dengan si R1, R2 ini saya kuadratkan sama dengan si R1, R2 saya kuadratkan. Jadi sama ya, ruas kanan dan ruas kiri. Jadi kalau kita menggunakan nilai U ini, itu ternyata sama ya. Nah, nilai U itu bisa kita hitung sebenarnya berapa suan nilai dari nilai U. Nah, suan nilainya adalah ini. Kalau kita ambil U kuadrat itu sama dengan 1, maka nilai U ada dua kemungkinan. Jadi U plus 1 atau U sama dengan min 1. Ada dua kemungkinan ya, nilai U. Yang ini menghasilkan dua kemungkinan solusi terhadap C. Ya. Jadi karena partikel tadi identical tak terbedakan, maka ada dua solusi. Yang pertama adalah symmetric solution. Jadi symmetric ketika U sama dengan 1 kita anggap symmetric, maka kita punya seperakar 2. Jadi kita menggunakan simetrik fungsi gelombang seperakar 2 VA VB ditambah VA VB. Jadi ini R1 R2, ini R2 R1. Jadi ternyata akan ada dua kombinasi linear dari 4 konfigurasi ya. VAR1, VBR2, VAR2, VBR1. Nah, seperakar 2 itu normalisasi akar 2-nya ya. Kemudian solusi lain yaitu ketika U sama dengan min 1 ini menghasilkan antisimetrik. Maka sama, tapi ini negatifnya. Kalau ini positif, simetrik, maka yang antisimetrik itu negatifnya. Nah, analog dengan ini, itu nanti kalau kita memperhitungkan spin, nah, tadi kan identik dan tidak identik ya tadi ya, simetrik dan tidak simetrik partikel yang identik. Maka kalau kita memperhitungkan spin, nah sekarang kita coba bawa ini aturan ini ke sistem fermion yang melibatkan spin. Ya. Jadi yang pertama kita pilih ya, kita pilih symmetric solution, solusi yang simetrik ketika spinnya paralel. Kalau paralel kita ambil yang simetrik. Ketika ketika spinnya anti paralel. Kalau anti paralel ini anti paralel ya. Ada upstate dan downstate spinnya. Karena elektron itu punya spin ya. Kalau masing-masing elektron kan dua atom
dua elektron ya dalam molekul hidrogen tadi ya. Kalau masing-masing katakanlah kalau yang satu punya up state, yang satu punya down state, anti paralel, maka fungsi gelombangnya adalah yang simetrik. Yang simetrik dikalikan dengan spin ya. Jadi nanti fungsi gelombang spinnya dipilih ya, symmetric solutionnya itu untuk ketika spinnya anti paralel. Lalu ketika spin state-nya itu paralel, jadi up state, maka kita ambil yang anti-symmetric solution-nya. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan ini, ya sekali lagi kita kembali ke tadi, yang atom hidrogen, kita perhitungkan semua interaksinya, lalu kita sama ya, aturannya kita simplified ya. The most important thing itu ini ya, bahwa penyelesaiannya itu melibatkan penyelesaian fungsi gelombang yang paralel dan anti paralel, itu tergantung nilai plus dan minusnya. Dan untuk spin yang anti paralel, ya, spin yang anti paralel itu singlet karena total spinnya 0 ya. Jadi ini kalau saya jumlah, kalau ini setengah dan ini minus setengah, kalau saya jumlah kan 0 ya. Dengan quantum spin totalnya ya. Maka S-nya MS-nya ya, bilangan quantum matrix spinnya setengah dan minus setengah. Kalau di sini setengah dan setengah, jadi MS ya. MS itu min setengah dan setengah ya, tergantung state-nya ya. Kondisinya kalau dia up state, berarti dia yang positif. Kalau dia down state, dia yang negatif ya. Maka kalau dia punya anti paralel, itu artinya singlet. Itu S-nya sama dengan 0. Karena MS-nya sama dengan 0. Kalau dia spinnya paralel, berarti dia triplet. Jadi S-nya sama dengan 1, MS-nya sama dengan 1, 0 atau 1. Jadi analogi ya, analogi biar adik-adik merefresh ya, analogi dengan kuantisasi momentum sudut ya. Jadi kalau di mekanik kuantum kita tahu kalau saya punya L kuadrat saya katakan C ML ya, dengan N itu bilangan kuantum utama, L itu bilangan kuantum orbital, ML itu adalah bilangan kuantum magnetik ya, orbital karena ini L ya. Maka saya punya ini ya, berkuadrat L kali L plus 1 C L ML ya. Nah biasanya C ini terkait dengan penyelesaian di fungsi radial ini R. Ini mungkin ada konstantanya ya, dikalikan dengan spherical harmonis ya. LML ini sebagai fungsi delta V. Nah ini ada baiknya adik-adik belajar mekanik kuantum untuk ini ya, pengkuantuman atau kuantisasi momentum sudut ya. Kemudian kita juga punya LZ ya. LZ itu kalau saya dengan C itu sama dengan M bar C ya. Nah di sini M itu nilainya min L sampai L ya. Ini jumlahnya sekitar 2L plus 1 ya. Di generasinya ya. Jadi kalau adik-adik punya katakanlah L, kita punya L itu sama dengan 0 misalkan, maka saya punya ML ya sama dengan 0. Kalau kita punya L sama dengan 1 di sini ya, maka saya punya ML itu min 1, 0, 1 ya, ada 3. Maka analog dengan ini, MS itu juga sama ya. MS itu dari min S sampai S ya. S itu adalah bilangan quantum spin ya. Jadi kalau kita punya S itu sama dengan 0, maka sama MS itu hanya ada 1 0 ya. Kalau S-nya sama dengan 1, maka MS-nya itu adalah min 1, 0, 1. Jadi ada 3. Nah 3 state ini, min 1, 0, 1 ini kita sebut sebagai triplet. Kalau hanya 1, MS sama dengan 0 hanya 1 saja ini nilainya, yaitu 0 nilainya ya, hanya 1 M, 1 bilangan kuantum magnetic spin. Kalau L itu magnetic orbital, kalau S itu magnetic spin, maka ini kita punya namanya singlet. Jadi singlet dan triplet itu tergantung pada jumlah bilangan kuantum magnetiknya. Jadi bilangan kuantum magnetik ini merepresentasikan state-nya ya.
contoh di sini kalau S sama dengan 1 ada 3 state yang berbeda tapi energinya sama. Terdegenerasi 3, makanya disebut sebagai triplet. Kalau singlet itu hanya 1, makanya disebut sebagai singlet ya. Ini mungkin adik-adik perlu belajar mengenai kuantum ya untuk merefresh itu. Sehingga nanti adik-adik bisa memahami lebih sederhana. Jadi kalau kita belajar di material itu mau tidak mau quantum mechanics itu menjadi tools ya. Jadi tidak bisa kita abaikan. Jadi mekanika kuantum itu wajib. Kalau ada riset di FISMATA misalkan ya di KPK Fisika Material Fungsional, meskipun eksperimen itu harus belajar kuantum itu menjadi wajib ya, menjadi basic yang harus dikuasai. Jadi kalau yang simetrik, yang anti paralel, yang singlet itu yang simetrik tandanya positif, kalau yang anti simetrik tandanya negatif nih ya. Jadi kita pilih plus minus ini fungsi gelombang simetrik atau anti simetrik berdasarkan apakah singlet atau triplet. Oke. Nah, kalau kita menggunakan penyelesaian itu, maka tadi yang tadinya hanya kombinasi hanya kombinasi awalnya tadi hanya ini ya, VA kali VB, tadi awalnya hanya itu. Kalau kita menggunakan tadi ya pendekatan yang pertama ini, no interaction tadi ya, plus tapi tidak ada interaction itu kita menggunakan ini. Tapi kalau sudah ada interaksi, maka kita menggunakan fungsi gelombang baru tadi yang sifatnya disimetri itu punya ini ya, simetrik atau anti-simetrik wave function, tergantung apakah singlet atau triplet tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan fungsi gelombang ini sebagai trialnya, lalu kita hitung H ini, sama nilai H kali C sama dengan E kali C untuk semua Hamiltonian ini, maka itu sama saja kita harus menghitung energi ya. Nah, dalam bentuk integral, bentuknya ini ya, integral, ya sama lah integral ini ya, untuk persamaan nilai biasa yang kita selesaikan. Yang bawah itu normalisasinya. Nah, penyelesaiannya ini secara umum ya. Jadi E nilainya adalah 2E0 plus delta E. 2E0 itu mana? Masing-masing ini dengan ini itu nilainya E0 ya. Maka kalau dijumlah ya 2E0. Yang selebihnya itu nanti dicirikan oleh delta E. Delta E itu apa? Nah, ini ada beberapa nilai. Untuk spin yang paralel, berarti dia kalau paralel menggunakan fungsi gelombang yang antisimetrik. Ya. Ingat ya, paralel itu berarti yang antisimetrik. Kalau yang anti paralel itu yang simetrik. Pokoknya ini harus di luar kepala ya. Sehingga kalau menggunakan yang gelombang yang antisimetrik yang paralel, kita punya CR min XR dibagi dengan ini. Apa itu CR XR ini? Nah ini ya. CR itu ini di C ya. Itu menunjukkan Coulomb integral. Jadi integral Coulomb biasa. Kenapa? Karena ini integralnya melibatkan perkalian VAR1, VBR2 dikalikan dengan U. U itu berarti sisanya ini ya. Jadi U itu sisa selain itu tadi, sisanya ini. Jadi U itu ada interaksi, semua interaksi kita perhitungkan tadi. Jadi VA, VB, jadi R1, R2. Ingat, R1 itu untuk atom hidrogen yang A, R2 itu untuk atom hidrogen yang B. Jadi ya, harus ingat. Lalu VA, VB, jadi urutannya sesuai dengan urutan yang biasa ya. R1 untuk A, R2 untuk B. Ini nggak berubah urutannya. Lalu ini ada XR. XR itu kita sebut sebagai exchange interaction ya. R itu fungsi posisi ya. Karena ini ada R ya. Nah, itu ternyata kita punya ini ya, yang exchange. Kita lihat exchange itu seperti apa. Ini ya, VA ini masih R1, VB R2 dikalikan dengan U sama. Tapi ini VA R2, VB R1. Jadi ada pertukaran posisi elektron di atom hidrogen 1 dan atom hidrogen 2 ya, fungsi gelombangnya. Jadi fungsi gelombangnya dipertukarkan. Nah, ini yang menghasilkan exchange integral. Nah, di awal kuliah saya tekankan tadi ya bahwa kedua interaksi baik yang ini disebut juga sebagai Hartree kalau yang ini Hartree potensi Hartree integral ya. Atau Hartree potensial, kontribusi dari Hartree potensial. Nah, ini adalah kontribusi dari exchange potensial. Kontribusi dari exchange
potensial. Oke ya. Kemudian di awal tadi saya tekankan bahwa ada dua interaksi penting ya, yang sesungguhnya itu sama-sama interaksi Coulomb, karena ada U ini, sama-sama interaksi Coulomb, cuma fungsi gelombangnya yang dipertukarkan. Ya, ini exchange interaction. Nah, ada S itu adalah overlap yang melibatkan overlapping wave function. Jadi tumpang tindih fungsi gelombang tanpa interaksi ya. Jadi VA, VB dikalikan dengan VA, VB ya. Jadi overlap ini kalau dia identik itu malah bisa menjadi satu nilainya ya. Karena apa namanya sama ya, kita lihat nanti apakah dia identik atau tidak tergantung penjelasan yang diberikan ya. Kenapa identik atau tidak, nanti kalau bilangan kuantum pada saat dihitung pada bilangan kuantum yang sama maka bisa saja satu nilainya, tapi kalau beda bilangan kuantum berarti state yang berbeda, nanti kalau overlappingnya menjadi 0 tergantung apa namanya fungsi gelombang yang kita tinjau. Kalau sama-sama ground state, oke ya. Jadi tergantung pada nilai karakteristik dari fungsi gelombang. Makanya disebut sebagai overlapping ya. Jadi S itu bisa range-nya dari 0 sampai 1 nih. Makanya ini 1 min, karena range-nya memang kalau lihat sini kan 1 min. Kalau range-nya dari 0 sampai 1, maksimal 1 kan normalisasi. Gitu ya. Sehingga jadi bentuk ini E sama dengan 2N0 plus delta E ini betul-betul dicirikan oleh delta E ini berdasarkan tadi kontribusi terhadap kolom integral dan exchange integral, juga overlapping integral berdasarkan sama ini. Ini untuk yang paralel, untuk yang anti paralel sama ya. Jadi kalau yang paralel cirinya sama ya, untuk menghafalkannya gampang. Jadi kalau yang anti paralel itu kan antisimetrik, itu minus. Kalau yang paralel itu berarti dia simetrik, plus. Ini untuk menghafal biar gampang. Disesuaikan dengan ini tadi ya. Plus untuk spin anti paralel, singlet ya. Untuk yang minus, untuk yang anti paralel, untuk yang triplet. Pokoknya term itu diingat-ingat sehingga nanti kita bisa paham ya, bisa mengikuti dengan lebih detail ya. Nah, sehingga kita punya ini ya, kalau kita ini semuanya nih kalau kita masukkan, lalu kita identifikasi, pada akhirnya kita punya bentuk semacam ini. Ini yang kemudian kita sebut sebagai pendekatan Heitler-London ya. Jadi hanya menggunakan atom hidrogen, molekul hidrogen, kita bisa melihat munculnya kontribusi magnetik berdasarkan interaksi pertukaran tadi ya. Jadi yang penting itu adalah tadi delta E ya, di mana delta E itu kalau kita detailkan masing-masing ya di up dan state spin ini, nanti kita bisa generalize jadi semacam ini. Kalau exchange interaction ini, X itu ada exchange interaction, ini adalah positif, maka kita punya dua kontribusi ya. Jadi up state, down state itu di energi yang lebih tinggi, upstate, downstate, paralel upstate di bawahnya ya. Tapi kalau kita punya interaksi tukar itu yang exchange interaction itu yang negatif, maka kebalikannya. Nah, bisa kita lihat bahwa nanti ordering magnetik nanti apakah dia dominan upstate atau downstate atau upstate downstate-nya. Ya. Jadi orientasi spin-nya itu kontribusinya ini bisa kita lihat di sini, ini ternyata berdasarkan sebagai kesimpulan ya, ini berdasarkan atau berasal dari interaksi pertukaran. Jadi kalau kita lihat ternyata betul bahwa memang magnetic ordering atau magnetic contribution itu memang berasal dari interaksi pertukaran. Jadi ada spin ya, orientasi spin yang berbeda itu berdasarkan apakah nilainya positif atau negatif ya, bergantung pada nilai dari positif atau negatif dari exchange interaction ini. Nah, dalam bentuk lain, ya, jadi terinspirasi oleh bentuk ini, maka kita bisa membuat, karena ini bergantung pada spin ya, jadi orientasi spinnya ini, maka kita bisa mensimplify Hamiltonian ini dalam bentuk ini ya. Itu sama dengan minus 2x itu adalah interaksi pertukaran, S1 didotkan dengan S2. Kalau spinnya sama, maka menjadi yang di bawah. Kalau spinnya tidak sama, menjadi yang di atas ini ya. Karena upstate, downstate, S1, S2. Yang tidak sama. Kalau yang sama, maka yang di bawah. Maka
itu bergantung pada interaksi antara perkalian antara spin 1 dan spin 2 dalam bentuk interaksi vektorial semacam ini ya. Katakanlah yang upstate itu S1, yang S2 ya, misalkan sebagai contoh, maka saya punya itu. Jadi S1 dot S2 bergabungnya ya. Jadi apa namanya? Kita bisa mensimplify bentuk Hamiltonian ini atau mungkin yang di sini ya, ini delta E ini dalam bentuk min 2 itu karena angka 2 itu melibatkan tadi jumlahan plus minus tadi ya, min 2 X S1 dot S2 dengan X-nya itu adalah konstanta yang konstanta pertukaran ya, atau interaksi pertukaran. Jadi ini nilainya konstanta, nilainya suatu energi tertentu, nilai tertentu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat misalkan ya, kalau kita ingin mengetahui beda energi antara singlet dan triplet, ya, kita bisa lihat dari bentuk Hamiltonian ini ya, dari sini. Nah, misalkan kita punya yang pertama, kita punya S itu singlet, itu 0 itu singlet, ya, atau 1 itu triplet. Maka kalau kita hitung masing-masing ekspektasi energinya, ya, kalau kita menggunakan nilai S1 dan S2 itu masing-masing setengah, ya, maka kan MS itu bisa min setengah dan setengah, kan, 2 ya. Nah, kalau kita menghitung harga S1 dulu, sama-sama setengah, maka nilainya sekian. Ya. Nah, ini mungkin menggunakan ini ya, apa namanya? Kalau L kuadrat C itu sama dengan Haber kuadrat L kali L plus 1, maka kalau S kuadrat C itu sama dengan Haber kuadrat S kali S plus 1, C ya, C. Sama ya. Nah, kita analogi dengan menggunakan yang analog dengan pengkuantuman momentum sudut, maka kalau kita ambil Haber kuadrat H itu sama Haber itu sama dengan 1, maka kita cukup meninjau S-nya, diambil Haber sama dengan 1 ya, untuk simplified. Oke, untuk S kuadrat kita punya S1 kuadrat dan S2 kuadrat kita punya ini, tapi S kuadrat kita punya nilainya sama dengan 2 untuk triplet. Karena kita ambil untuk yang triplet itu tadi, yang S-nya sama dengan 1 ya. Untuk yang singlet ya jelas sama dengan 0 ya, nilai S kuadratnya. Sehingga S kuadrat itu sama dengan S1 kuadrat plus S2 kuadrat. Jadi S itu kan sama dengan S1 plus S2. Maka S kuadrat ya sama ya, S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat. Ditambah dengan 2 kali S1 didapatkan dengan S2. Nah, masing-masing vektor ya. Oke, maka S1 dot S2 dot S2 itu sama dengan setengah kali S kuadrat min S1 kuadrat plus S2 kuadrat dikurung ya. Oke, dari sini kita sudah punya ini, S kuadratnya punya, S1 kuadrat punya, S2 kuadrat punya ya. Tergantung apakah triplet atau singlet. Untuk yang triplet kita menggunakan yang di sini, maka kita punya ini ya, nilainya 1/4. Kalau untuk yang singlet kita punya ini nilainya adalah minus 3/4. Jadi kalau kontribusi, karena kita ingin menghitung S1 dan S2 ya, kita ingin menghitung beda energinya berapa ya, maka kita harus menghitung dulu ini S1 dot S2. Nah, ternyata kalau yang triplet itu nilainya 1/4, yang singlet nilainya min 3/4. Nah, kalau kita masukkan ya nilainya maka ketemu ya. Untuk yang 1/4 ya tinggal masukkan aja sini ya. Jadi perbedaannya bergantung pada perkalian S1 dan S1 dot S2. Ini S2 ya. S2 ya. Ini S2. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung perbedaannya ya. Ini kan dari sini Hamiltonian ini. Sama dengan yang kita hitung di tadi molekul terkait. Nah, dari bentuk Heisenberg model ini kemudian dilakukan
bagaimana kalau kita berikan medan magnetik keluar misalkan ya, untuk mengatur respon terhadap medan magnetik keluar, maka sama ya, tinggal diberikan tambahan ya. Kalau tadi hanya bentuknya ini yang terkait dengan exchange interaction, tapi sekarang ditambah dengan ini bentuk Zeeman, karena kita berikan B, ya. Ada B0 ya. Maka B0 ini akan berinteraksi dengan S ya, berinteraksi dengan S tentunya. Maka melalui bentuk ini ya. Jadi mu interaksinya itu adalah E itu sama dengan mu dot B ya, mu B dot S ya. Maka kita punya energi interaksinya ya. Saya hapus saja. Jadi energinya adalah minus ya. Jadi ada minus di minus mu dot S ya. Nah, mu nanti kalau kita kaitkan dengan elektron, maka nanti ditambah dengan faktor Lande yang sebagaimana kita turunkan di materi sebelumnya ya, di beberapa waktu yang lalu terkait dengan momen magnetik itu. Maka saya punya G, ini faktor Lande-nya, mu B, B0 didotkan dengan S ini ya. Maka kita punya bentuk ini. Lalu kalau kita simplified, karena ini ada jumlahan yang melibatkan indeksnya, nah kita bisa simplified agar ini melibatkan I saja, ya, ada I yang tidak sama dengan C kita bisa keluarkan, tapi kita tambah indeks baru di NN untuk membedakan ya, karena ini I dengan C untuk membedakan dengan indeks yang yang di sini ya, biar tidak double counting. Sehingga ini bisa kita simplify. Lalu karena ini sudah sama-sama ada S1, ini ada SI, ada ini juga ada SI, bisa kita keluarkan sama-sama ada produk, maka kita punya ini ya, tinggal punya ini. Atau secara sederhana kita tulis dalam bentuk persamaan. Nah, detail Anda bisa melihat di materi yang saya berikan. Nah, pada akhirnya saya bisa memperkenalkan suatu besaran yang kita sebut sebagai magnetisasi. Ya. Kemudian ini sama dengan yang di materi yang lalu ya, kita introduce magnetisasi. Lalu kita juga memperkenalkan medan ya. Yang mana medan itu muncul kalau kita menggunakan magnetisasi ini hanya simplifikasi matematik saja ya. Dan kita define ini, lalu kita manipulasi situ, kita ketemu persamaan ini. Nah, yang terakhir kita ketemu persamaan yang terakhir ini ya. Nah, ini yang penting ya. GE mu B sigma I SI dot BW ditambah dengan B0. Ini ada B0, ini ada BW. Jadi ini kontribusi BW, kontribusi B0. Nah, BW itu apa? BW itu adalah waste. Medan waste ya. Medan waste. Inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap long order ya. Ketika kita kaitkan dengan interaksi pertukaran ya. Jadi akan ada semacam medan ya, akan ada semacam medan yang secara akan ada semacam medan yang yang diinduksi oleh magnetisasi ya. Ya. Yang medan itu menjadikan orientasi magnetisasi itu secara intrinsik itu muncul secara alamiah, itu dicirikan oleh ini interaksi pertukaran ya, ada K di sini. Yang ini menunjukkan bahwa interaksi pertukaran itu menjadi poin penting dalam menentukan long order suatu material. Ya. Jadi waste, medan waste inilah yang kemudian menjadi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme long order yang secara mikroskopik itu terjadi, yang ditimbulkan atau diinduksi oleh interaksi pertukaran ya. Jadi interaksi pertukaran ini menjadi dominan ya di sini ya, karena linearly dependent ya, bergantung pada interaksi pertukaran secara linear di sini. Dan juga magnetisasi yang kemudian magnetisasi ini muncul karena total spin ya. Jadi magnetisasi ini kalau kita lihat di sini ini adalah sesungguhnya adalah jumlah dari total spin, garis spin sini. Jadi oleh karena itu di sini
dapat disimpulkan bahwa interaksi pertukaran itu menjadi dominan untuk menentukan atau memainkan peranan penting di dalam kasus atau dalam menentukan long order magnetic ordering ya. Nah ini model yang ini adalah tadi menggunakan model ini ya apa namanya, awalnya kita menggunakan Heaton London ya, yang bentuknya semacam ini. Nah kita bisa menyatakan dalam bentuk yang lebih apa namanya umum, bentuk semacam ini yang nanti kita pada akhirnya kita ketemu kita menghasilkan waste dan waste tadi. Nah bentuk model Hamiltonian itu kita sebut sebagai Hamiltonian Heisenberg ya, yang dalam bentuk umum kita punya bentuk semacam ini. Jadi secara eksplisit exchange interaction itu masuk di sini. Meskipun biasanya orang juga masih menggunakan ini juga sudah disebut sebagai Heisenberg model ya. Jadi starting point-nya dari S1 dan S2 ini ya, dikalikan dengan exchange interaction. Kalau ada medan magnetik, responnya nanti menghasilkan waste ya, medan waste. Yang itu menunjukkan bahwa dia long order. Nah, bagaimana sifat atau karakteristik termodinamiknya ya tinggal dihitung sama dengan proses yang di materi yang sebelumnya. Kita menghitung momen magnetiknya, lalu kita hitung magnetisasinya di seluruh spatial space ya, di seluruh ruang. Nah, pada akhirnya nanti ketemu bentuk yang sama dengan yang kemarin kita turunkan ya, mirip-mirip ya, meskipun agak berbeda kalau ini tan hiperbolikus ya fungsinya ya, mirip-mirip dengan yang kita turunkan di paramagnetik atau diamagnetiknya kita turunkan beberapa waktu yang lalu ya. Nah, pada akhirnya kita akan ketemu suhu kritis ya. Ini memenuhi sebagaimana Curie, bentuk Curie temperatur yang kita biasa dapatkan di karakteristik termodinamik dari magnetik ya. Sama-sama mirip dengan yang kemarin kita turunkan. Ini silakan nanti dipelajari sendiri ya proses perhitungan matematikanya. Nah, minggu depan atau Senin ya, Senin kita akan fokus langsung ke jenis-jenis orderingnya, yaitu ferromagnetik, dan antiferromagnetik dan ferrimagnetik. Jadi hari ini kita sudah tahu ternyata yang bertanggung jawab terhadap munculnya fase-fase itu atau munculnya jenis-jenis material itu ditentukan oleh magnetic ordering, ditentukan oleh exchange interaction ya, ditentukan oleh interaksi pertukaran yang itu ternyata sesungguhnya itu bisa muncul karena tadi identical particle tadi, di mana interaksi Coulomb itu split jadi dua ya. Selain interaksi Coulomb itu sendiri juga menjadi interaksi pertukaran. Nah, interaksi pertukaran inilah yang bertanggung jawab terhadap ordering ya, long order dari magnetic ordering. Baik, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Jadi kita ketemu lagi Senin ya. Senin kita fokus ke ferromagnetik. Mungkin kalau waktunya sampai kita ke antiferromagnetik. Nah, kita masih ada 3 pertemuan ya, 3 minggu. Ya. 3 minggu plus nanti kalau kemarin kan kita sempat 1 pertemuan untuk off ya. Karena kebetulan saya agak kurang enak badan ya. Jadi saya kebetulan di Wisma Atlet kan banyak yang kena COVID ya teman-teman dosen. Saya sendiri mengisolasi secara mandiri meskipun tidak positif ya, tapi kan khawatir aja karena pernah kontak gitu ya. Dan saya juga beberapa kali sudah nggak enak badan, jadi kemarin sempat off 1 pertemuan. Itu mungkin kita akan bahas, nanti kita ganti aja di menjelang UTS ya, kita ganti, kita tambah 1 kuliah lagi untuk mengganti yang kemarin yang COVID. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Senin ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Absennya boleh lagi nggak Pak? Absennya oke. Nanti sudah komen yang tadi di ini, sudah komen di chat belum? Nanti saya saya absenkan manual saja ya. Itu ya Mas baik, ya. Pak. Saya kira saya absenkan manual saja. Ya Pak.